Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang merupakan studi kinetika dan termodinamika untuk ekstraksi flavonoid dengan bantuan microwave dari Terminalia Bellerica. Presentasi ini akan dibagi menjadi 6 bagian, dimulai dengan pendahuluan, teori dasar, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Untuk pendahuluan, flavonoid merupakan senyawa fenolik dengan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker, yang salah satunya terdapat pada pohon Terminalia Bellerica. Microwave Assisted Extraction atau MAE merupakan ekstraksi pada cair yang memanfaatkan energi gelombang mikro untuk hasil yang cepat, efisien, dan hanya membutuhkan sedikit pelarut. Studi kasus ini berfokus pada analisis pengaruh temperatur dan waktu ekstraksi terhadap perolehan flavonoid menggunakan MAE yang hasilnya relevan untuk pengembangan produk turunan. Selanjutnya adalah teori dasar. Yang pertama adalah ekstraksi. Ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan zat dari larutan hasil kristalasi yang memiliki dua komponen utama, yakni umpan atau feed dan pelarut cair. Jenis-jenis ekstraksi diantaranya adalah batch, continuous, liquid-liquid, solid phase, dan solid liquid extraction yang merupakan metode yang digunakan pada jurnal acuan kami. Metode spesifiknya diantaranya adalah ultrasonic, microwave head reflux, pressurized liquid extraction, enzyme assisted extraction, dan solvent. Kemudian, untuk ekstraksi pada cair, merupakan pemisahan komponen padat menggunakan pelarut cair, yang ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di samping. Campuran padat direndam dalam pelarut, komponen larut berpindah dan dipisahkan melalui filtrasi sehingga didapatkan ekstrak. Digunakan dalam kimia, farmasi, dan industri untuk memisahkan zat dari campuran padat kompleks. Selanjutnya adalah microwave assisted solid liquid extraction, di mana prosesnya merupakan sampel padat dan pelarut ditempatkan dalam wadah tertutup di oven microwave seperti terlihat dalam diagram skema di samping. Kemudian, radiasi mikrogelombang menghasilkan panas dan transfer zat-zat dari sampel padat ke pelarut. Keunggulan dari metode ini adalah prosesnya yang cepat dan dapat digunakan dalam berbagai industri serta untuk ekstraksi senyawa berharga. Selanjutnya adalah flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang didapatkan dari tumbuhan dan terdapat beberapa turunan seperti yang dapat dilihat pada gambar 3, mulai dari flavon, isoflavon, flavan 3-OO, flavanon, anthocyanidin, dan flavonol. Karena ia merupakan senyawa metabolit sekunder, maka dapat direkayasa untuk menghasilkan berbagai jenis senyawa, mulai dari pewarna, perasa, dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis dan nutrisi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pohon Terminalia Bellerica. Ia merupakan sejenis pohon yang tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tengah. Ia menghasilkan buah berwarna hijau kecoklatan dan kaya akan berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, sterol, dan tanin. Gambarnya sendiri dapat dilihat di bagian sebelah kiri. Pohon ini dapat menghasilkan buah yang mengatasi anemia, asma, kanker, diare, hipertensi, dan inflamasi, serta dapat digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik. Selanjutnya ada metodologi. Next. Metodologi penelitian dalam study case kami itu bertujuan untuk mengetahui nilai konsentrasi flavonoid dari Terminalia Bellerica yang dihasilkan menggunakan metode ekstraksi gelombang mikro. Pada study case kami menggunakan data berdasarkan literatur acuan kami, yaitu menggunakan nilai rasio pelarut terhadap umpan atau S sebesar 5 mili per gram dan 40 mili per gram yang ditinjau dari beberapa temperatur, yaitu ada 40 derajat, 60 derajat, 80 derajat, dan 100 derajat selama 60 menit. Selanjutnya itu ada parameter ukur di mana dapat dilihat pada gambar 6, yaitu rangkaian ekstraksi gelombang mikro yang dapat diukur yaitu adalah temperatur dan juga waktunya. Next. Yaitu ada parameter hitung penelitian berdasarkan jurnal acuan kami, itu kami menggunakan parameter-parameter yang tertera pada tabel 1, parameter hitung penelitian. Next. Selanjutnya adalah pendefinisian masalah. Hubungan antara rasio pelarut terhadap umpan dan temperatur untuk ekstraksi flavonoid serta konstanta laju ekstraksi pada orde kedua akan dilihat dengan menggunakan pendekatan persamaan regresi linier dari nilai konsentrasi flavonoid jenuh atau CS dan konsentrasi flavonoid terhadap waktu atau CT. Kami juga meninjau terkait pengaruh temperatur yang akan ditinjau menggunakan aspek termodinamika. Baik, selanjutnya ada persamaan yang kami gunakan dalam perhitungan matematika. Yang pertama ada model kinetis orde 2, di mana di sini kita akan menentukan nilai konsentrasi flavonoid, nilai ratio ekstraksi awal, dan juga nilai energi dari aktivasi yang dapat terlihat pada persamaan berikut. Selanjutnya, di sini kami akan menentukan koefisien difusi efektif dan juga bilangan diod yang ditentukan berdasarkan persamaan hukum kedua Fick. Dan di sini kami akan mencari nilai koefisien difusi efektif, nilai diod number, dan terakhir adalah nilai koefisien perpindahan massa. Yang persamaannya dapat terlihat pada itu. Dan yang terakhir, di sini kami akan melakukan analisis termodinamika, yang dimana kita akan menentukan nilai perubahan entalpi dan juga entropi, nilai rasio jumlah terlarut, dan juga nilai energi bebas Gibbs yang dilihat pada persamaan berikut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari study case kami, yaitu yang poin pertama mengenai kinetika microwave assisted extraction, di mana berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, kami memperoleh hasil bahwa konsentrasi flavonoid itu akan bekerja secara optimal ketika rasio pelarut terhadap umpannya itu atau S-nya bernilai 40 mili per gram, dan menghasilkan grafik yang menunjukkan tren meningkat seiring berjalannya waktu.
Berdasarkan grafik tersebut, kami juga memperoleh persamaan regresi linear dan memperoleh nilai error rata-rata, yaitu sebesar 0,9630. Dari situ juga kami memperoleh nilai standar deviasi relatif absolut, itu 0,13%, nilai standar deviasi relatif 0,22%. Nah, berdasarkan nilai error tersebut, kami memperoleh informasi bahwa 96,30% rasio antara pelarut dan substrat itu dipengaruhi oleh waktu. Next. Berikutnya, kami menganalisis pengaruh temperatur atau T dan rasio pelarut umpan atau S pada ekstraksi. Untuk melihat pengaruh temperatur, kami melakukan perhitungan dengan nilai S 40 ml per gram pada variasi T 40, 60, 80, dan 100 derajat Celcius. Sementara, untuk melihat pengaruh rasio pelarut umpan, kami melakukan perhitungan dengan nilai T 40 derajat Celcius pada variasi S 5, 10, 20, dan 40 ml per gram. Temperatur dan rasio pelarut umpan berpengaruh pada konsentrasi flavonoid. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi konsentrasi flavonoid yang diperoleh, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, untuk rasio pelarut umpan yang bila semakin menurun akan menghasilkan konsentrasi flavonoid yang meningkat. Next. Kemudian dilihat pula pengaruh temperatur dan rasio pelarut umpan terhadap konsentrasi saturasi. Dengan dinaikannya temperatur, konsentrasi saturasi meningkat. Peningkatan ini terjadi akibat dari interaksi yang lemah antara zat terlarut dan antara zat terlarut dengan padatan. Sementara itu, konsentrasi saturasi terlihat paling tinggi pada rasio pelarut umpan yang paling rendah, dan sebaliknya. Selanjutnya, temperatur dan rasio pelarut umpan juga berpengaruh pada konstanta laju reaksi, di mana konstanta laju reaksi meningkat dengan peningkatan temperatur. Hal ini diduga terjadi karena kebutuhan energi termal yang lebih tinggi untuk difusi zat terlarut. Untuk rasio pelarut umpan, peningkatan nilainya berbanding lurus dengan nilai konstanta laju reaksi. Next. Terakhir, kami juga menganalisis pengaruh temperatur dan rasio pelarut umpan terhadap laju ekstraksi awal. Laju ekstraksi awal merupakan perkalian antara konstanta laju ekstraksi dan kuadrat dari konsentrasi saturasi. Dengan dinaikannya temperatur, baik konsentrasi saturasi maupun konstanta laju ekstraksi meningkat. Oleh karena itu, laju ekstraksi awal meningkat pula. Sebaliknya, karena dengan dinaikannya rasio pelarut umpan, konsentrasi saturasi menurun dan kuadratnya berbanding lurus dengan laju ekstraksi awal, maka laju ekstraksi awal akan menurun pula. Efek temperatur dan rasio pelarut umpan terhadap keempat parameter yang telah dibahas menghasilkan grafik dengan nilai R² regresi polinomial order 2 sebesar 1 atau mendekat 1. Hal ini membuktikan bahwa ekstraksi mengikuti model kinetika order 2. Next. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pada tabel 2 terdapat nilai koefisien difusi efektif, koefisien transfer massa dan juga Biot number dari kandungan flavonoid Terminalia bellerica melalui teknik microwave assisted extraction. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien difusi atau DE meningkat seiring dengan kenaikan temperatur, dan kenaikan koefisien difusi juga berpengaruh pada meningkatnya nilai koefisien transfer massa, di mana setelah dilakukan substitusi dari koefisien transfer massa dan juga koefisien difusi didapatkan nilai Biot number dan juga meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Meskipun nilai Biot number hasil perhitungan sedikit berbeda dengan hasil literatur, hal ini dikarenakan terdapat kekurangan data, sehingga dalam penelitian study case ini kami melakukan asumsi terhadap beberapa nilai. Next. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan termodinamika melalui microwave assisted extraction yang dapat terlihat pada tabel 3. Yang di sini terdapat nilai perubahan entalpi bernilai positif sehingga MAI flavonoid dan dari T. bellerica bersifat endotermik karena dia menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem untuk melakukan ekstraksi. Kemudian nilai perubahan entropi bernilai positif yang menandakan terjadinya peningkatan ketidakteraturan sistem ekstraksi pada cair. Dan yang ketiga, di sini nilai energi bebas Gibbs menunjukkan angka negatif sehingga prosesnya berlangsung secara spontan, dan keempat-empatnya sudah berhasil untuk mengekstraksi senyawa flavonoid. Dan yang terakhir, nilai K semakin tinggi menandakan proses ekstraksi semakin efektif via penambahan suhu. Berikut adalah kesimpulan dari studi kasus kita kali ini. Yang pertama adalah konsentrasi flavonoid semakin besar seiring bertambahnya temperatur ekstraksi. Selanjutnya, pengaruh rasio antara pelarut dan umpan didapatkan semakin besar rasio antara pelarut dan umpan, maka semakin banyak pelarut yang digunakan untuk ekstraksi dan semakin sedikit T. bellerica yang digunakan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, terbentuk tren lurus pada setiap variasi temperatur dan juga jumlah konsentrasi yang semakin tinggi tiap variasi waktu, dan konsentrasi flavonoid yang meningkat saat rasio antara pelarut dan umpan semakin kecil. Selanjutnya, nilai difusivitas efektif, nilai Biot number, dan juga nilai koefisien perpindahan massa semakin tinggi seiring dengan bertambahnya temperatur. Dan yang terakhir, jika ditinjau secara termodinamika, maka ekstraksi dengan metode MAI ini sudah dinilai cukup efektif untuk mendapatkan kandungan flavonoid dari T. bellerica. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam studi kasus kita kali ini. Sekian studi kasus kita kali ini. Terima kasih atas waktunya.